Oke, bertemu kembali di mata kuliah Teori dan Metode Perancangan Bangunan di semester pendek 2024. Kalau materi sebelumnya sama-sama di pertemuan kelima berkaitan dengan space programming, ada yang juga yang mengatakan architectural programming, ada yang juga mengatakan berkaitan dengan space planner. Fokus di materi kali ini mencoba untuk mengkaitkan antara programming tadi, itu kenapa judulnya program, dan kemudian penentuan atau usaha untuk menjabarkan bagaimana penyusunan atau merumuskan besaran ruang. Kalau pada pertemuan berikutnya lebih kepada definisi yang sifatnya umum dan mengacu pada sebuah buku, pada programming dan besaran ruang ini saya mencoba membongkar atau sedikit banyak melihat panduan dari pratugas akhir. Di pratugas akhir, posisi analisis spasial yang salah satunya berkaitan dengan kebutuhan ruang, luasan ruang atau besaran ruang, hubungan antar ruang, dan semuanya mengacu pada kegiatan serta sedikit analisis geometri yang seperti kita lihat di materi sebelumnya, analisis geometri atau kemudian eh, blok dari sebuah usulan desain yang kemudian akan dikembangkan lebih lanjut pada analisis kontekstual, lalu setelah itu dirumuskan di dalam analisis atau konsep struktur, konsep utilitas, dan bukaan atau sumbung. Oke, kita coba lihat tahapannya. Sebenarnya analisis fungsional itu berangkat dari aktivitas, pengelompokan aktivitas, pengelompokan fungsi bangunan. Setelah itu mencoba melihat bagaimana aktivitas-aktivitas yang terjadi di masing-masing zona atau di masing-masing sebuah fasilitas. Jadi berangkatnya adalah proyek ini aktivitas utamanya apa? Itu yang selalu saya tanyakan di dalam sebuah proses pratugas akhir. Aktivitas utama dari proyek yang mahasiswa kembangkan itu apa? Lalu aktivitas tersebut didukung oleh aktivitas apa? Kemudian ada fasilitas servis yang mendukung semua kegiatan. Oke, dari analisis aktivitas utama, analisis kegiatan, lalu dimunculkan kebutuhan ruang. Butuh atau kalau di materi sebelumnya space requirement-nya seperti apa? Ruang-ruang untuk mengakomodasi aktivitas yang sudah ditentukan tadi, itu ruang yang seperti apa? Kebutuhan ruangnya apa? Kebutuhan perabotnya apa? Kebutuhan perlakuan ruangnya seperti apa? Itu yang kemudian dilanjutkan bisa dihitung luasan. Setelah luasan dapat, setelah ada ruangan, ada kebutuhan ruangan, bagaimana mengelompokkannya? Itu yang kaitan dengan hubungan ruang. Jadi kita akan banyak bicara di materi kali ini tentang ini, analisis kegiatan, analisis kebutuhan ruang, analisis ruangan, dan analisis hubungan antar ruang. Oke, untuk menunjang tidak hanya satu sumber, tapi juga saya mengambil dari sumber ini dari akademia. Ada satu paper pendek, sebenarnya part dari bagian dari paper, tapi kemudian khusus di bagian program dan besaran ruang yang ditulis oleh Ferry ini. Silakan teman-teman Google atau coba cari akademia ini, akademia.edu. Ini tentang program ruang yang kaitannya atau tujuannya adalah menetapkan kebutuhan ruang, menetapkan besaran ruang, menetapkan pola hubungan ruang, kemudian menentukan zonasi atau kemudian kaitannya dengan bubble diagram dan kualitas ruang. Mungkin ada beberapa part dari sumber ini yang akan berlawanan dengan sumber yang ada di buku
panduan atau buku modul dari Pratea. Tapi saya coba akan lihat. Jadi di Pratea kemudian kegiatan-kegiatan atau tadi aktivitas dari proyek ini akan terbagi menjadi aktivitas utamanya apa atau fungsi utamanya apa, aktivitas penunjangnya apa, dan fungsi atau aktivitas pelengkapnya apa. Dan masing-masing fungsi atau aktivitas ini terdiri dari kegiatan yang seperti apa saja. Itu yang perlu dirumuskan dulu. Bagaimana cara merumuskannya? Ya, kenali dulu. Itu yang tadi di tahapan atau di materi sebelumnya kaitan dengan space programming atau space planner. Merumuskan sebenarnya project ini atau fasilitas ini itu mengakomodasi fasilitas atau aktivitas utama yang apa, ditunjang oleh aktivitas apa, dan dilengkapi. Nah, tahap berikutnya adalah setelah menemukan kegiatan. Oke, kemudian kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh siapa? Ini yang di atas diambil dari buku panduan Pratugas Akhir. Kegiatan ini dilakukan oleh siapa? Dan bagaimana rinciannya? Dan ini yang kemudian menarik, nanti kita akan bahas tersendiri adalah karakter. Sedangkan dari sumber Ferry tadi, berangkat dari pelaku, kemudian jenis pelaku, dan jumlah pelaku. Sebenarnya kemudian ini bisa di merge, ditambahkan. Pelaku di sini setelah ada kegiatan, ada pelakunya siapa, ada jenis pelaku, dan jumlah pelaku. Kenapa jenis dan jumlah pelaku ini penting? Karena katakanlah gini, ini yang selalu saya ungkap ketika ada asistensi. Segmen pasarnya siapa? Pelakunya siapa? Contoh, sama-sama kegiatan bekerja. Katakanlah ini kasusnya adalah sebuah kantor. Kalau kegiatan bekerja, pelakunya manajer dan pelakunya seperti di materi sebelumnya saya katakan, seorang manajer, katakanlah direktur utama, bekerja di ruang kerjanya akan berbeda dengan pelakunya kasir. Kegiatannya sama-sama bekerja. Bekerja di ruang kerja yang dilakukan oleh direktur utama dan dilakukan oleh kepala kasir, katakanlah bendahara, itu akan sangat berbeda. Jumlah pelakunya mungkin satu yang kaitan dengan direktur utama, tapi rincian kegiatan itu akan sangat berbeda. Direktur utama mungkin sangat memerlukan ruang kerja yang proper, artinya ada meja kerja yang cukup luas karena dia akan memeriksa banyak sekali dokumen, ada tempat untuk dia tanda tangan, bahkan mungkin ruang kerjanya bisa menerima tamu atau ruang tamunya terpisah. Itu tergantung dari si pelakunya. Ini gunanya pendalaman terhadap kliennya. Ini yang dimaksud dengan rincian kegiatan. Ngapain saja si pelaku tersebut? Kasir, kepala, atau bendahara, itu ngapain saja? Apa yang dilakukan? Apakah dia pegang, katakanlah duit kasar, duit nyata, atau dia hanya memeriksa pembukuan? Ini kemudian oleh Mas Ferry dilihat skenarionya seperti apa, skenario aktivitasnya gimana. Lalu kemudian bisa kemudian lihat karakternya. Itu ya. Jadi lebih detail melihat. Kemudian perlu diperhatikan tadi kaitannya juga dengan pelaku tadi, kaitannya dengan kegiatan dan pelaku tadi. Kita punya pemahaman tentang personal space. Zona personal space. Zona intim, zona personal, zona sosial, zona publik. Ini juga akan dipengaruhi, katakanlah kalau di studi behavioral atau di studi psikologi, ruang intim itu sekitar 0,5 meter, ruang personal dari titik itu beradius 1,2 meter, dan ruang sosial 3 meter. Ini akan memengaruhi pada setting layout sebuah ruangan. Fungsi ruangannya itu ruangan yang sangat private, sangat intim, atau yang bagaimana. Plus tadi
kita kemudian juga kenal dengan strata sosial atau strata atau hierarki dari person ini, dari pelakunya ini. Pelakunya ini siapa dan bagaimana melakukan, kemudian apakah kita bisa masuk. Oke, ruang personal, ruang kerja direktur utama, sama-sama ruang personal. Tapi kan tidak mungkin kita menempatkan ruang personalnya, katakanlah 2x2, itu 2 meter kali 2 meter, untuk ruang kerja direktur utama, apalagi dengan struktur organisasi yang cukup rumit. Beda kemudian direktur utama perusahaan startup yang baru saja rilis, itu akan sangat berbeda. Ya, rincian ini sangat diperlukan untuk kita paham. Kenapa sih dia butuh ruang yang sedemikian besar, atau butuh ruang yang sedemikian kecil, atau butuh perabot yang sedemikian kompak, multifungsi, atau perabot yang gunanya bukan hanya fungsinya, tapi menunjukkan pride seorang, kebanggaan atau kedudukan seseorang. Itu akan sangat berbeda. Nah, ini bisa dilakukan atau bisa diidentifikasi ketika rincian atau tabel ini diisi secara sangat detail. Ini contoh-contoh paling gampang. Contoh sebuah hotel. Hotel dengan deluxe room, kemudian ada junior suite room, dan grand suite. Secara besaran ruang sangat berbeda. Deluxe room mungkin katakanlah ini 3.400 square meter. 3,4 ini. Dilihat. 34 square meter. Sedangkan junior bisa 68 square meter. Grand suite room 102 square meter. Atau ini, tipe villa bisa 392 square meter. Jadi ada dari sini kita bisa melihat bahwa dari hotel ada stratanya sampai ke fasilitas. Semua kemudian melihat siapa yang menggunakan, bagaimana aktivitasnya. Mungkin deluxe ini kaitannya dengan hotel-hotel yang memang diperuntukkan bagi pebisnis yang memang hanya sekedar untuk tidur dan bisa beraktivitas sehari dengan nyaman. Kemudian udah beda lagi kalau dengan grand suite room yang levelnya mungkin udah tinggi. Tipe kamar hotelnya seperti ini akan sangat berbeda dengan tipe yang kaitannya dengan relax, kaitannya dengan villa, kaitannya dengan alam, kaitannya dengan benar-benar dengan leisure. Kalau diperhatikan ruang atau ukuran kamar, saya bisa mengatakan ini kamar, itu hanya ada hanya ada satu bed besar ukuran king misalnya seperti itu. Tapi dilengkapi dengan ada swimming pool, ada sun deck-nya segala macam, ada hammock. Kemudian di 7 ini ada external conference terrace, jadi ada memang terbuka dari segala macam. Aktivitas sama-sama hunian. Ini kan residensial, komersial residensial. Jadi sama-sama untuk istirahat. Tapi aktivitas di Maldives ini, Waldorf Australia Maldives ini memang untuk wisatawan yang rileks. Sedangkan kamar hotel yang deluxe ini mungkin ini untuk bisnis. Ini di level yang lebih tinggi. Ini di level mungkin direktur utama. Tujuannya mungkin sama-sama bisnis, tapi berbeda level stratanya, strata jabatannya. Itu yang kemudian bisa kita lihat lebih lanjut bagaimana fasilitas ini berkaitan erat dengan si orangnya, berkaitan erat dengan daya tampungnya. Melihat matras ini atau ukuran tempat tidur ini, kita juga bisa perhatikan small, single ini untuk siapa, twin untuk siapa, twin XL, queen sampai king itu untuk siapa dan bagaimana.
Suasana ini juga akan sangat mempengaruhi atau letaknya, kemudian stratanya, aktivitasnya akan sangat mempengaruhi setting layoutnya. Dan efeknya adalah besaran ruangnya akan sangat berbeda. Bahkan besaran furniture-nya. Mungkin ini sebuah ruangan dengan furniture yang semuanya custom, bukan ukuran-ukuran yang bisa kita dapatkan di toko-toko mebel pada umumnya. Gitu. Dipersilahkan, tapi kemudian ini yang mesti diperjelas. Siapa pelakunya dan bagaimana pelakunya itu. Oke. Sekarang sudah sangat mudah mahasiswa untuk mendapatkan gambaran dalam setting atau layout sebuah ruangan. Ini contoh yang saya coba ambil dari internet, Sakala Resort. Ternyata dia menyediakan tour 360, jadi saya bisa keliling resort ini tanpa harus ke resort ini. Dan kita bisa belajar bagaimana sih menempatkan swimming pool yang berhadapan langsung dengan pantai. Kemudian ternyata ini juga ada dua masa yang terpisah, masa yang dengan di bibir pantai dengan masa yang memang huniannya, lobbynya, bagaimana setting lobbynya, apakah sentral lobbynya seperti apa, dan apa yang dihadapkan pada lobby itu. Terkadang memang tidak fungsional, tapi ada tujuan yang dikejar. Bagaimana itu? Coba kita masuk ke ruangan-ruangan berikutnya untuk melihat ini. Setting kolam renangnya. Kolam renang berada di antara kamar dan fasilitas pendukungnya, fasilitas penunjangnya, entah hotel, entah restoran, entah bar, entah apa. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana koridornya disajikan. Ini mungkin tadi kaitan dengan fungsional, kaitan dengan efisiensi, mungkin tidak efisien, tapi ada yang dikejar, ada tujuan lain dikejar. Dia mempunyai hotel resort dengan butuh space yang cukup luas untuk menunjukkan kemegahannya dan segala macam. Di bagian luar, di bagian teras, bagaimana kita bisa melihat kolam renang dari teras kamar dan segala macam. Ini setting restorannya, kita bisa melihat bagaimana penataannya, dan seorang arsitek juga harus paham bagaimana sih settingnya, meletakkan roti berhadapan dengan apa, kemudian bagaimana peletakan piring, bagaimana supaya mempermudah orang tidak cari-cari piringnya di mana dan segala macam ketika dia sarapan atau ketika dia makan gitu kan. Berlanjut, artinya sekarang sudah sangat mudah untuk mencari apa itu suasana ruang. Tinggal kembali lagi tujuannya, apakah kemudian bisa diadopsi dari studi presiden. Ini posisinya kan pada studi presiden. Nah, ini salah satu kamarnya. Kita bisa melihat bagaimana kamar yang di sebelah dari kolam renang. Settingnya bagaimana? Apa yang disajikan? Ini di lantai yang dekat memang bersebelahan dengan kolam renang. Nanti ada kamar yang di bagian atas. Untuk melihat perbedaannya, kita akan lihat di perbedaannya di lantai yang atas. Sama-sama di sisi kolam renang, tapi kemudian ini bagian atas yang kita bisa melihat lebih luas lagi, dan settingnya berbeda sekali. Kenapa harus ada itu dan perlakuannya berbeda? Ini masuk ke spa, kita coba lihat fasilitas-fasilitas yang ada. Ini di bagian lobbynya. Perlu paham juga bagaimana sih untuk masuk ke dalam spa itu tahapannya, alurnya. Ya, seorang arsitek ya, harus juga paham alurnya. Gimana si seorang tamu masuk, kemudian apa yang dilakukan lebih dahulu, dan
fasilitasnya apa saja, mana mau diletakkan tadi gantungan untuk baju dan segala macam. Itu yang buat saya sih yang perlu dipelajari lebih lanjut. Suasana dari masing-masing ruang yang dirancang. Yang terkadang benar-benar hanya sebuah ruang gitu loh. Perabotnya yang tidak terlalu dipikirkan, kemudian suasananya yang tidak terlalu diperjelas, yang penting ada ruang, ya silahkan, itu bagian interior. Sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Seorang arsitek bangunan juga harus kemudian memikirkan skemanya bagaimana sih. Katakanlah dari tempat duduk, dari tempat tidur ini, dia bisa melihat apa aja. Kemudian ada teras, ini bisa melihat apa aja. Itu yang perlu, suasana-suasana seperti itu yang perlu diperdetil. View bukan hanya sekedar melihat keseluruhan bangunan, tapi bisa sangat detail pada unit kamar. Unit kamar dia bisa lihat apa. Mungkin itu yang bisa menjadi pemikiran, dan sekarang sudah cukup mudah seorang mahasiswa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan ini juga membedakan mau hotel yang seperti apa. Ini kan karakter. Tadi suasananya di hotel resort, kemudian juga ada sama-sama hotel, tapi hotel kapsul yang seperti di bawah, ukurannya sangat minim dan hanya benar-benar fungsional, hanya untuk tidur saja. Ini di bagian dalam dari kapsul tersebut, jadi hanya untuk tidur, ada sedikit kaca, ini meja bisa untuk bekerja sedikit, dan ya memang kebutuhan istirahat kan hanya ini, dan ini sedang marak gitu, marak di beberapa tempat karena memang kebutuhan para pelancong, apalagi pelancong dengan budget terbatas, itu memang eksplornya keluar, sehingga mereka pulang ke hotel itu benar-benar hanya untuk tinggal tidur atau sedikit bikin report, atau kalau konten kreator dan bikin konten pendek-pendek gitu seperti dengan laptop, atau juga dengan bisnis yang lebih beberapa orang lebih proper lah untuk istirahat. Di sini kan sangat, apalagi yang orang-orang yang dengan fobia ruang sempit, claustrophobia, itu pasti tidak nyaman. Ada yang juga hotel dengan sangat minim, 19,5 square meter, nggak terlalu besar. Ini contoh yang lain kaitan dengan suasana. Site-nya cukup besar, jadi bangunannya ini hanya nomor 9, tapi site-nya sedemikian luas. Ada mountain, ada sawahnya, ada valley-nya, lembahnya, dan segala macam. Ini site dan eksplorasi. Kenapa ini menjadi contoh? Karena eksplorasi view, suasana itu yang dibangun. Bangunannya hanya ini, jadi di ground floor itu hanya bagian ada ruang makan, ada kamar mandi, ini koridor, di ujung ini juga ada sedikit. Ini dapur, ini ruang makannya, koridor. Kemudian di bagian atas baru ada tempat tidur. Sangat simple, sangat sederhana secara program ruang, secara tampilan. Tapi bentuk yang seperti ini itu bukan tanpa alasan. Eksplorasi terhadap ruang luarnya luar biasa. Secara potongan, secara tampak juga sederhana sekali. Jadi ada koridor panjang, kemudian ada bangunan di atas, di lantai atas, upper floor. Ini yang dikejar. Jadi koridor panjang ke arah luar itu melihat lembah dan gunung. Section, potongan, ini ada tempat makan, di bagian sana ada dapurnya. Ini menuju ke atas dari koridor panjang tersebut, ini menuju atas. Ini ruang makan, sedikit ada untuk pemanasan. Nah, dapurnya dipisah. Ini ruang duduk di bagian atas, dan ini ruang tidur. Kalau lihat furniture-nya sangat minimalis, sangat sederhana dan apa adanya.
benar-benar hanya untuk aktivitas tidur. Tapi kemudian tidur yang seperti apa? Suasana apa yang mau dibangun? Saya yakin kalau saya pribadi mencoba untuk tidur, saya mungkin tidak akan bisa tidur dengan cukup nyaman karena saya terpukau dengan pemandangan di depan. Dan saya yakin meskipun malam gelap, itu ada cahaya yang menarik di sini karena langit tidak sepenuhnya benar-benar gelap di malam hari. Ya, kalau teman-teman yang biasa kemah dan segala macam pasti paham. Kemudian kenapa di bagian kanan kiri yang diberi penghalang di sini dibuka? Itu kan ada maksud untuk si pengguna bisa fokus ke depan, bisa melihat pemandangan di depan dan diberi frame. Termasuk juga ini ruang makan yang karena mungkin alasan-alasan serangga dan segala macam diberi kaca, tapi kemudian transparan, bisa makan seperti di tengah kebun. Kemudian ini ruang, saya yakin TV ini tidak fungsional karena akan explore lebih ke alamnya dan segala macam. Buat saya penentuan besar ruang benar-benar didasarkan pada tujuan dari ruang tersebut ada. Tujuan dari ruang itu hadir. Dan suasana apa yang mau dibangun dari ruang itu. Itu buat saya jauh lebih penting daripada sekedar menyajikan denah dan furniture. Furniture hadir terkadang seperti contoh yang ini. Furniture hadir apa adanya. Bahkan ini tidak dilengkapi apapun. Karena yang dikejar dari desain ini adalah bagaimana sih seseorang bisa menikmati alam, bisa memahami alam. Bahkan pencahayaannya juga sangat minim. Gitu. Ini karakter, suasana ruang. Sehingga itu bisa terbangun kalau identifikasi rincian kegiatannya bisa ada. Ini ilustrasi dari 3 resort di Maldives, ini 2 di Bali. Ini di pegunungan, ini di daerah pantai kalau nggak salah. Sama-sama sebuah resort, sama-sama leisure, tapi kemudian rincian kegiatannya akan sangat berbeda. Di sini benar-benar menikmatin, kalau di Maldives ya, bahkan beberapa villanya di tengah laut. Ada swimming pool kecil itu loh, kolam rendam sih, saya lebih suka kolam rendam. Sedangkan di sini suasana di pegunungan, kalau nggak salah di Ubud, daerah Ubud, dengan temaram, dengan kesejukan, ada teras di bagian luar, dan duduk-duduk. Ini juga ada, tidak se ekstrim di Maldives karena dia agak lebih dalam, tapi kemudian suasana yang dibangun. Ini mungkin 11-12 ya, sama-sama di Bali, tapi kita bisa melihat karakter yang berbeda antara yang di pegunungan, yang lebih warm, lebih hangat, pencahayaan temaram dan segala macam, ini lebih bersinar, lebih terang, karena memang posisinya di pantai. Gitu. Ini yang perlu dipertegas, kegiatannya apa saja. Kenapa kemudian ada kursi, duduk-duduk di sini, sedangkan kursinya melingkar, ada meja lingkar, ada kursi yang single. Di sini lebih ke semi sofa. Di sini mungkin bahkan tempat tidur, tempat berbaring, tempat rebahan gitu kan. Aktivitasnya berbeda. Bahkan di sini kan saya baru sadar ini ada bathtub di sini. Oke. Itu yang kayaknya perlu lebih detail lagi. Dan itu kalau di materi sebelumnya berangkat bisa dari sebuah sketsa dulu. Sketsa itu bukan berarti kemudian diterapkan mentah-mentah. Sketsa itu menjadi gambaran awal. Dan ini yang sering terjadi di mahasiswa. Mahasiswa terlalu terburu-buru untuk buka CAD atau SketchUp. Tolong di sketsa dulu. Ketika melakukan programming, ketemu masalah, ketemu oke, kira-kira gambaran rumahnya atau kamarnya atau fasilitasnya seperti ini. Di sketsa dulu. Kemudian tempelkan ilustrasi yang mendukung sketsa.
atau yang punya gambaran yang sama di sketsa. Ini sama-sama hotel, tapi bisa dirasakan karakternya berbeda. Ini hotel yang kaitan dengan Eropa, cukup padat furniture-nya dan segala macam. Ini lebih simple karena berada di pinggir laut. Beda dengan ini yang karakternya sangat natural. Ini yang perlu dipertegas. Suasana-suasana seperti itu yang perlu dibangun dan dipahami. Kemudian coba disketsakan sehingga tahu sebenarnya perlu furniture-nya seperti apa sih? Perlu ukuran tempat tidurnya seperti apa? Itu yang perlu dipertegas. Dan kembali lagi, menentukan furniture itu ya mau nggak mau seorang arsitek juga harus paham tentang ergonomik. Ergonomik bukan tentang hanya meja kerja. Ergonomik bukan hanya tentang furniture yang kaitan dengan bekerja. Rebahan ini juga ada hitungan. Duduk kursi seperti ini udah ada hitungan. Ada kenyamanan tersendiri. Jadi ergonomik tolong dipahami secara lebih luas. Dan kemudian standar-standar ini, pergerakan ini juga harus dipahami. Pergerakan di dapur, pergerakan di tempat kerja, pergerakan di perpustakaan, dan segala macam. Di data arsitek itu sangat banyak. Tapi kemudian perlu disadari bahwa namanya data arsitek, standar ruang, time saver standard, itu hanya standar minimal. Seperti yang disampaikan Pak Sony Sutanto di buku yang di materi sebelumnya dikatakan, dia menyatakan bahwa itu minimal, ruang minimal. Seorang arsitek perlu mengembangkan lebih lanjut. Bagaimana mengembangkannya? Ya, salah satunya interpretasi saya melalui karakter atau suasana ruang. Ruangnya seperti apa yang mau dibangun. Itu yang penting. Oke. Sekarang sudah sangat mudah seperti yang saya sampaikan tadi. Collecting data itu sudah sangat mudah. Seorang mahasiswa tidak lagi kesulitan untuk mencari 3 buku ini di internet. Kalau toh tidak full, Google Book itu memunculkan part-part sehingga kita bisa berinterpretasi. Dari hotel itu banyak banget, saya memunculkan tiga ini. Desain hotel tidak hanya tentang kalau yang buku ini tidak hanya tentang desain bentuk bangunan, tapi sampai ke furniture, sampai ke ekspresi si hotel itu. Kalau ini bagaimana kemudian memanfaatkan alam, dan ini juga perlu dipahami tentang manajemen hotel itu gimana sih, sehingga bisa paham masing-masing karakter dari hotel. Oh, ada beberapa mahasiswa yang pasar. Paling mudah memang ya datangi pasar itu, pahami nongkrong di pasar itu, tidak hanya sekedar melihat tapi juga merasakan. Mungkin materi berikutnya di kuliah semester pendek ini ada experience space, rasakan arsitektural. Itu yang coba saya nanti bongkar. Ini buku tentang pasar ini merupakan panduan minimal seperti ini. Ada manual planning and design shopping center itu, macam-macam shopping mall, kemudian ada pasar tradisional. Apa sih beda ketiganya? Ya, bisa kita pahami. Oke, mungkin berat kalau kita lihat dari programming sampai ke itu, karena terkadang apa yang disajikan atau yang dilakukan selama ini adalah shortcut. Tidak membuat kriteria yang cukup tegas, tidak membuat rumusan masalah yang cukup jelas, sehingga solusi desainnya juga cukup lemah. Tapi bukan berarti itu hal yang gagal. Norman Foster dengan sangat bijak mengatakan, if you weren't an optimist, it will be impossible to be an architect. Arsitek punya pemikiran yang selalu maju dan selalu punya rasa ingin tahu, selalu berani menghadapi tantangan, dan selalu optimis. Kalau tidak optimis, kalau tidak yakin terhadap apa yang dikerjakan,
ya jangan jadi arsitek. Itu yang bisa saya sajikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.